Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saryanto dari kelas agama G230 dengan NPM 210430100151. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik yaitu pendidikan multikultural. Yang pertama, Indonesia termasuk negara kaya dengan segala kebudayaan dan adat istiadat. Keanekaragaman budaya tersebut menimbulkan perbedaan pandangan tentang Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Ilmu pluralisme sekarang sering disebut dengan pendidikan multikultural. Pada prinsipnya, menurut Yudi Hartono, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan, sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap paling toleransi inilah yang nantinya akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa yang patut untuk dilestarikan. Istilah multikultural berasal dari kata yang dijadikan satu, yaitu multi dan kultur. Kata multi memiliki artian banyak atau luas, sedangkan kultur sendiri memiliki arti kebudayaan. Para ahli mempunyai pendapat tentang sebuah definisi dari pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, definisi multikultural menurut Parsudi Suparlan tahun 2002 adalah di mana pendidikan yang seharusnya menjadi sebuah tali erat dan penjembatan yang dapat untuk mengakomodasi banyak perbedaan, di antaranya ada perbedaan suku bangsa yang terdapat nilai kesukubangsaan dalam masyarakat multikultural. Yang kedua adalah definisi pendidikan multikultural, pendidikan sebagai sebuah keberagaman budaya untuk merespons sebuah perubahan lingkungan dan budaya, lingkungan masyarakat tertentu atau bisa dikatakan demi untuk keseluruhan. Yang ketiga adalah pendidikan multikultural sebagai pendidikan tentang keanekaragaman budaya menurut Anderson dan Cecil tahun 94. Menurut James Bent tahun 93 pernah mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai istilah pendidikan people of color, yang mempunyai arti bahwa pendidikan multikultural dapat menggunakan untuk mengeksplorasi perbedaan sebagai sebuah kepercayaan atau anugerah dari Tuhan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan kita dapat mampu untuk menerima banyak perbedaan dengan penuh toleransi. Yang kelima adalah pendidikan bukanlah sebuah istilah menara gading yang ingin untuk menjauhi realitas sosial dan budaya, namun pendidikan harus dapat menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang terdidik dan mempunyai pendidikan, bukan hanya sebuah masyarakat yang hanya mendambakan sebuah kelas sosial akibat dari kekayaan dan kemakmuran yang diperolehnya, menurut Paulo Freire tahun 2000. Selanjutnya, pendidikan multikultural adalah sebuah bentuk dari respon dari perkembangan keragaman populasi sekolah. Ini juga sama halnya dengan persamaan hak setiap suatu organisasi atau kelompok. Dengan ini, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang memuat seluruh siswa dengan tanpa membedakan dan mengkotak-kotakkan kelompok seperti agama, etnis, ras, gender, budaya, dan strata sosial. Pendidikan multikultural mempunyai beberapa dimensi yang berkaitan antara satu lain, yaitu satu adalah content integration, yang kedua the knowledge construction process, yang ketiga equity pedagogy, yang keempat adalah prejudice reduction. Untuk konten yang pertama yaitu content integration memiliki definisi yaitu mengintegrasikan kelompok sekaligus budaya untuk mendefinisikan konsep dasar penjabaran dan materi dalam disiplin dan mata pelajaran. Yang kedua yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga equity pedagogi, yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, segi budaya ataupun sosial. Yang keempat yaitu prejudice reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. Kemudian melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga
berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik yang toleran dan inklusif. Begitu. Selanjutnya, dalam pendidikan manapun, siswa merupakan sebuah sasaran atau sebuah objek sekaligus sebagai subjek. Dengan itu, rangka memahami hakikat pendidikan perlu dilengkapi pemahaman tentang ciri-ciri umum peserta didik. Secara umum, peserta didik mempunyai ciri yaitu pertama, peserta didik mampu dan sanggup untuk menggunakan seluruh kemampuan besarnya, kemauan, dan hal-hal lain. Yang kedua, mempunyai arah untuk berkembang menjadi lebih dewasa. Yang keempat, peserta didik memiliki latar belakang yang tidak sama. Yang keempat, yaitu peserta didik dengan kemampuan potensi dasarnya dapat melakukan eksplor ke alam sekitar guna mengembangkan potensi dan bakat yang dimiliki. Gitu. Untuk memperoleh pengetahuan, menghargai orang lain dan perbedaan lewat penanaman semangat multikultural adalah tujuan penting dari konsep pendidikan multikultural. Lewat penanaman di sekolah bisa menjadi bahan pelatihan dan menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda untuk dapat dengan senang menerima perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ras, dan perbedaan agama. Agar semua proses berjalan dengan kondusif dan lancar, kita sudah semestinya mau menerima agar pendidikan multikultural dapat disebarluaskan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Dan alangkah baiknya jika ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan, baik itu swasta maupun negeri. Pada kesimpulannya, yaitu pendidikan multikultural adalah kurikulum yang mengedepankan keberagaman, kesetaraan, perbedaan, toleransi, humanisme, pluralisme, demokrasi, dan keadilan. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan multikultural pada seluruh masyarakat demi terwujudnya kehidupan suku, bangsa, agama yang damai, sejahtera, dan juga bahagia dengan tetap menjaga rasa cinta kasih terhadap kemanusiaan, persaudaraan, persatuan, saling menghormati dan menghargai untuk sebuah perbedaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun ada perkataan yang kurang pantas, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.